Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Dr. Kristiawan, spesialis THT. Di samping saya nih ada namanya Mas Alfa. Beliau ini ternyata adalah seorang survival, kalau kita bisa bilang stroke ya Mas ya? Iya, stroke. Dari yang awalnya beliau lumpuh, bisa dikatakan begitu, sampai akhirnya sekarang beliau menjadi sehat walafiat, malah bisa lari lagi. Iya. Karena beliau ini pada dasarnya awalnya adalah olahragawan, Iya. suka olahraga, Benar. gitu. Terus kemudian kena stroke, terus akhirnya dia bangkit dan semangat. Nah sekarang beliau itu dia menjadi seorang hampir dikatakan mungkin penyemangat atau influencer buat teman-teman yang stroke untuk bisa kembali pulih. Iya. Ya kurang lebih gitu ya Mas ya. Betul. Jadi mungkin bisa diceritakan Mas Alfa. Oke. Kok bisa stroke padahal kan olahragawan ya. Nah itu Iya. bagaimana? Oke. Monggo Mas. Oke, terima kasih Dr. Chris Iya. atas undangannya nih. Wah, saya sangat tersanjung nih diundang untuk ke channel YouTube-nya Dr. Chris. Iya, Wah, iya. sangat tersanjung saya. Terima kasih sudah Iya. diundang. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Alfa. Saya usia saat ini 46 tahun dan saya merupakan penyintas stroke lumpuh, dan jenis stroke yang saya alami adalah hemoragik atau pecah pembuluh darah. Jadi stroke itu ada dua macam, hemoragik dan iskemik. Yes, Kalau saya betul. adalah hemoragik, pecah pembuluh darah di otak kanan di belakang telinga sini. Dan, Oke. dan saya waktu itu kejadiannya adalah di awal pandemi COVID, Dok. Oh, 2020 berarti. Sangat keosnya saya nggak tahu. Saya waktu itu istri saya bingung mau dibawa kemana, karena kan rumah sakit yang mana yang bisa menerima gitu kan. Betul. Pada akhirnya waktu itu kejadian ada di Surabaya dan saya dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Waru, oke. gitu kan. Aha. Dan di sana memang penanganannya cepat, saya masuk ke GD. Jadi kejadiannya itu sebetulnya saya pagi. Karena saya tadi kan Dr. Chris sudah bilang bahwa saya hobi olahraga. Jadi waktu itu pandemi, saya masih tetap pagi-pagi saya olahraga lari gitu. Kemudian sampai rumah saya lanjutkan dengan aerobik. Itu memang olahraga rutin ya? Berarti memang udah terbiasa kan ya? Memang sudah terbiasa sih, Dok. Oke. Sudah kayak Olahragawan memang. udah kayak kalau nggak olahraga udah kayak lemes gitu kan. Jadi iya. emang hidup saya memang apa ya, kalau dibilang kalau hobinya apa? Hobinya olahraga gitu kan. Oke. Jadi saat itu saya aerobik, kemudian karena aerobik heart rate saya tinggi, tiba-tiba saya pusing, Oke. dan saya sadar bahwa ini terjadi sesuatu hal terhadap tubuh saya, Mm-mm. dan saya nggak tahu kalau itu ternyata stroke gitu kan. Aha. Kemudian saya nyender nih, Dok, ke tembok. Iya. Saya jalan pelan-pelan, merambat pelan-pelan, tek, kemudian sampai tembok. Aha. Saya udah lega. Kenapa? Saya nggak akan mungkin jatuh kena Iya, kepala gitu iya, kan. Iya. Oke. Kemudian saya pelan-pelan duduk ke bawah gitu kan. Oh, Wah, itu emang sengaja duduk atau makin lemes? Enggak, saya memang sengaja untuk Sengaja duduk. Oke. Sengaja duduk supaya saya tidak terjatuh, karena saya takutnya memang keseimbangan saya hilang kan. Oke, saya kemudian duduk, saya minum, Dok, minum. Oke. Kan ada air di kantong saya, minum. Terus nggak sampai 5 menit, Dok, nggak mungkin sampai 5 menit. Saya mau pindah ke dalam kamar gitu kan. Oke. Kemudian saya waktu itu di rumah Oke. itu saya masuk ke rumah lah gitu kan. Tapi tiba-tiba loh, kok kiri ini nggak bisa digerakin? Oh. Kayak hei kamu gerak dong, nggak mau Nggak gitu. bisa. Dan yang kaki juga. Jadi kiri itu semua tangan kaki itu nggak mau digerakin. Oh. Kemudian oke. ini kenapa lagi? Tapi saya harus masuk ke dalam, Iya, karena kan iya. saya nggak mau di luar gitu kan. Betul. Saya segera masuk dengan tangan kanan gini, Dok. Saya pelan-pelan saya dorong pakai kaki saya dorong terus sampai saya masuk ke dalam pintu. Saya udah lega. Tapi saya tersadar gini, Dok, saya nggak boleh tidur. Kalau saya tidur, saya pasti akan lewat dan mungkin kita nggak ketemu nih, Dok. Bener kan, kita nggak ketemu. Betul. Dan saya hanya pertolongannya adalah saya hanya berdoa pada Tuhan. Nah, saya ada punya Tuhan gitu kan. Saya tetap doa terus, Tuhan selamatkan saya. Oke. Lalu waktu itu nggak ada yang nolong gitu? Gak ada. Oh. Dan itu memang Jadi posisi sendiri di rumah? sendiri. Itu
pagi itu. Kalau dokter bilang, kenapa kalau nggak teriak gitu kan? Nah, saya nggak bisa ngomong dok. Ini tuh gitu. udah, Jadi kayak kayaknya keluh gitu. udah perot. Ini udah perot. Jadi oke. mulut saya itu udah perot. Tapi saya sadar bahwa ini tuh ada apa itu, dan saya sadar bahwa saya nggak boleh tidur, Kemudian itu kejadian jam 8 pagi. 8 pagi. Dan waktu itu kan saya sama istri saya aja kan. Istri saya tuh baru balik itu jam 9 malam. Waduh. Jadi bayangkan dok, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, itu berapa jam? Kalau di teman-teman dokter pasti udah tahu, 13 ini mah jam. golden time kan ini. Iya loh. Tapi memang Tuhan berkehendak lain. Kemudian istri saya datang, dia mengetahui saya sudah lumpuh, dan dia... Sorry, tunggu saya tanya. Itu nggak nelpon? Ya gimana dok, orang handphone di sini, ininya ininya lumpuh dok, kan nggak bisa. Saya mau balik ke sini, jadi ini udah nggak bisa. 13 jam itu melek terus gitu? Melek saya dok. Oh, oke. Dan itu kejadiannya, saya habis lari loh. Iya. Habis lari biasanya kan capek kan. Dan saya tersadar bahwa saya nggak boleh tidur, saya nggak boleh tidur. Iya. Nah, terus ketemu istri jam 9, terus lalu apa yang dilakukan? Dia langsung nyalain lampu, karena kan saya nggak nyalain lampu dari pagi kan dok. Iya. Nyalain lampu, kamu kenapa? Aduh, kamu stroke. Karena dia melihat saya udah perot. Dan dia langsung stroke, kamu stroke gitu kan. Dan ini dia melakukan pertolongan pertama itu adalah mungkin banyak orang yang menyangkal dan bahkan menyalahkan gitu. Tapi itu works gitu. Ya, jadi pertolongan yang dia adalah dia yang ini yang nggak bisa digerakin mana, saya masih bisa komunikasi kiri. Oke, tahan ya. Dia langsung menusukkan jarum ke jari saya. Jari tengah? Ya, saya lupa. Dia ini langsung muncrat, gitu kan. Oh gitu? Dan nggak tahu kenapa ya. Ini memang mujizat atau memang karena ditusukkan, tiba-tiba saya bisa ngomong dok. Bilang kan? Iya, aku tadi stroke. Saya tadi pusing, aku habis olahraga gitu. Jadi kayak kesadarannya hilang, balik lagi gitu. Iya tadi. Jadi saya bisa menceritakan, ini tadi saya stroke, saya tadi pusing gini. Runut habis olahraga terus tiba-tiba gini. Oke. Jadi kemudian ya udah akhirnya dibawa, terdekat waktu itu adalah Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru. Oke. Kan? Luar biasa. Gitu kan. Jadi terima kasih Rumah Sakit Keluarga Waru gitu kan. Kemudian terus di sana langsung ditangani cepat. Ditangani cepat. Itu saya dokter siapa, saya mau thanks kepada dokter, masih dokter Chris, pasti dokter Mitra Keluarga Waru lah ya. Dokter Saraf. Dokter Saraf. Ya. Dan dia tuh datang loh. Jam 12 malam, dia datang ke IGD Mitra Waru untuk melihat hasil MRI saya. Jadi sebelum dia datang itu dia sudah meminta dokter jaga IGD segera untuk MRI. Ya biasa prosedurnya gitu sih Mas. MRI, begitu. Sambil nunggu, saya juga ini blessing guys, gila dokter spesialis datang dan saya bukan siapa-siapa, saya hanya deburan nyambut. Ya kondisi emergency memang itu Mas. Jadi siapapun kita dokter wajib datang. Dan menjelaskan bahwa maaf ibu, bapak mengalami pendarahan di otak, otak kanan. Tapi biasanya kita akan melakukan tindakan operasi. Istri saya bilang nggak mau dok, jangan. Oke. Kami paham. Dokter Asra. Dokter Asra. Ini pasiennya luar biasa. Dokter Asra, pasienmu. Nah, terus. Aduh, saya kan maaf ya dok ya. Agak emosi. Iya. Jadi, Dokter Asra bilang, iya Bu, pasti kami paham. Iya. Keluarga pasien pasti nggak mau dioperasi, tapi kita lihat kondisinya bapak dulu ya Bu ya. Oke. Dokter Asra tuh langsung nempok bahan saya. Ngopok ya Pak Reni dengan Surabaya. Ngopok ya Pak. Wah, aku mau berolahraga pusing dok gitu kan. Kata aku stroke itu nggak bisa digerakin, kayak stroke dok. Loh. Kamu kesini sama siapa gitu kan? Kamu sekarang tahu di mana? Ya ini aku di rumah sakit, tapi aku nggak tahu di rumah sakit mana gitu. Oke. Terus kamu kesini tadi diantarin sama siapa? Diantarin sama istriku aku dok. Siapa jenenge? Tak sebutnya bener dok. Kayak salah kan ya dok. Untung nyebutin istrinya bener, lengkap namanya. Kalau Sarah, panjang.
Ditinggal aku dok. Mas kono urus sono dhewe nang rumah sakit. Gitu tapi ternyata dokter Asra bilang kan, oke, Bu, ini sebetulnya Bapak masih sadar, tingkat kesadarannya masih baik dan memorinya sebetulnya baik gitu kan. Bener kan Bu, namanya bener kan? Sama dokter Asra tuh masih menanyakan itu. Dan saya tuh sekarang tuh masih inget karena apa? Itu kejadiannya di ruangan IGD dan pembicaraan mereka tuh saya masih inget banget. Tahu ya. Dan kemudian oke Dok, apa tolong ditanyakan pertanyaan yang lebih short memory dan long memory gitu. Ternyata benar semua. Benar Dok. Oke, kami akan berembuk sebentar ya Bu ya. Jadi dokter spesialis jantung, dokter spesialis saraf, dokter Asra, boleh jantung. Aduh, dokter Nugroho apa siapa saya lupa. Maaf ya dokter ya. Kemudian ada dokter jaga, mereka berembuk tuh. Berembuk pada akhirnya nggak sampai lama kembali ke ruang IGD bahwa Ibu, Bapak tidak akan kami operasi karena Bapak kondisinya masih baik gitu kan. Tapi Bapak harus dimerawat di ICU. ICU bukan ICU lagi, ICU kan. Karena ada pelemahan jantung juga gitu kan. Kemudian ya sudah, saya 3 minggu Dok di ruangan ICU Dok. 3 minggu di ruangan ICU, 2 minggu di ruangan biasa. Gitu kan. Jadi memang yang ya saya luar biasa juga Tuhan mengutus ya kan dokter Asra juga kan. Gitu sih Dok. Jadi kemudian saya tuh mengalami pelemahan mental adalah itu sebetulnya gini. Pemulihan saya itu adalah yang utama adalah pemulihan mental dulu. Karena saya begitu dipindah ke ruangan biasa, saya tuh merasa down Dok. Karena apa? Saya tahu bahwa saya lumpuh, paralyzed. Saya harus pakai kursi roda gitu. Itu yang membuat saya down itu ya? Dan makanya saya dan kembali lagi dokter istri saya itu salah satu juga support system saya yang paling utama karena dia bilang gitu. Saya bilang sama istri saya, emang kamu nggak bisa jalan ya? Enggak, kamu bukannya nggak bisa jalan, tapi kami belum. Nah, afirmasinya adalah belum. Jadi buat kawan dokter Kristiawan di channel ini, jadi ketika menghadapi orang sakit itu jangan pernah menggunakan kata-kata yang negatif. Istri saya bisa aja bilang, iya emang kamu nggak bisa jalan, enggak kan? Tapi dia mengatakan dengan kamu belum bisa jalan. Jadi ketika ada kata belum berarti ada harapan bisa. Kamu nanti besok belajar jalan lagi kayak anak bayi, bisa. Jadi itu sesuatu yang menguatkan untuk Mas Alfa bisa kembali pulih ya. Support keluarga. Pasti. Itu penting. Nah berapa lama dari kondisi lumpuh sampai bisa mulai berjalan tuh berlangsung berapa lama dan pakai fisioterapi apa enggak sih? Nah kira-kira berapa lama Dok? Sebagai dokter Kalau Sarah ya mungkin sebulan 2 bulan. Ya karena dokter yang ditanya mirip ya, cuma 3 bulan Dok. 3 bulan ya? Tapi banyak yang nggak menyangka, emang Mas Alfa berobat kemana kok bisa? Saya bilang gini, balik lagi pengalaman saya adalah kita keluarga harus fokus. Lo mau pengobatan medis atau non medis? Gitu. Non medis dengan ya pasti dengan penawaran macam-macam. Saya bukannya mau anti non medis ya, tetapi monggo keluarga mau mempunyai itu pilihan gitu kan. Tapi kami istri, bapak dan ibu itu kan berembuk bahwa enggak, kami medis karena apa? Saat non medis itu kan hanya mengeluarkan waktu dan biaya, padahal golden time kelumpuhan pasien stroke itu hanya 6 bulan. 6 bulan nggak bisa jalan, ya udah kan selama bisa lama. Dokter Asra juga bilang seperti itu kan Dok. Dok. Bu, ini harus dikejar 6 bulan, kalau enggak akan selamanya. Sehingga saya akan terus dengan fisioterapi itu 2 hari sekali. Padahal dari dokter saraf saya kan fisioterapinya di mitra keluarga berarti? Ya, kemudian saya kan dipindah ke Jogja. Oke. Nah, jadi saya udah saya khotbah dulu sama dokter Asra bahwa saya akan pindah ke Jogja. Gitu. Nggak apa-apa. Kemudian fisioterapi, dan waktu itu kan karena pandemi Dok. Jadi fisioterapinya nggak di rumah sakit. Saya panggil aja ke rumah. Gitu. Kebetulan ada mantan fisioterapis rumah sakit pensiun. Kemudian dia masih main dan saya fisioterapi. Itu dari dokter saraf saya itu menunya itu ya paling nggak 3 hari sekali seminggu. Tapi istri saya nggak mau, 2 hari sekali.
Buset dah, dok, sakitnya minta ampun, dok. Iya. Tapi Di balik dalam lagi. setiap proses pemulihan pasti ada suatu sakit, tetapi ujungnya yang harus kita nantikan, nah, ya kan gitu Iya. ya. Kesembuhan Kesembuhan. dengan seizin Tuhan Benar. dan usaha yang maksimal dari kita. Ya, Betul. jangan pernah putus asa. Betul. Dan support keluarga itu mungkin paling Itu paling inti ya. inti. Nah, Mas Alfa, sorry nih. Hah, Nah, setelah misalnya berhasil, sekarang kan udah bisa jadi lari lagi ya, Iya. udah hampir balik lah ya. Iya. Nanti bulan depan mau ikut half marathon. half Kan marathon di Jakarta di Marathon. Jakarta Marathon, luar biasa. Nah, bisa tolong ceritain nggak Iya. Mas Alfa, apa motivasi Mas Alfa bisa menjadi ini ya, inspirator buat teman-teman khususnya yang anak-anak muda yang terus terang memang banyak stroke juga, bisa Iya. mengalami stroke. Bagaimana Mas Alfa? Satu adalah kita harus paham dulu pemicu stroke-nya kita apa gitu kan. Oke. Kalau kita nggak sadar bahwa kita sakit stroke itu adalah karena ini, ya kan selamanya akan tak akan terkungkung dengan itu terus. Oke. Karena saya tahu pertama adalah kita memperbaiki mental kita dulu. Bahwa mental saya adalah saya mau pulih, saya nggak mau tergantung dengan kursi roda, saya nggak mau tergantung dengan orang lain, Oke. saya harus pulih. Gitu. Yes. Kemudian saya harus paham bahwa saya memang stroke-nya adalah murni hipertensi. Puji syukur kolesterol, gula darah semua tuh aman, hanya Oke. hipertensi. Hipertensi. Dan kesalahan saya adalah Nah, saya ini suka penting. makanan asin. Oh, Gitu. oke. Nah, balik lagi kan, kita harus paham dulu apa sih Oke, pemicunya. Karena ada orang yang sudah sakit stroke-nya karena pemicunya adalah diabetes. Dia nggak sadar bahwa diabetesnya itu pemicunya stroke gitu kan. Dia masih dalam pemulihan, masa minta teh manis, minta ini, ya gitu kan. Nah, itu Oke. kemudian kalau dibilang motivasinya apa? Ya, saya motivasi untuk sembuh adalah saya nggak mau tergantung dengan orang lain. Bawain kursi roda saya. Iya. Saya nggak mau ngerepotin orang lain. Kemudian ada satu lagi sih, Dok. Ini agak-agak sentimental, aduh, ada agak-agak Iya. melankolis lah. Kalau saya nangis ya Iya. maaf. Iya, nggak Jadi apa-apa. waktu saya dibawa ke Jogja gitu kan, itu dari Surabaya itu, saya tuh bilang sama istri saya, Bul, bulan depan kamu ulang tahun. Aku belum nyiapin kado apa-apa. Biasanya itu saya suka ngasih kado yang surprise gitu surprise kan. apa-apalah. Ya, tahu-tahu tiket ke Jepang lah. Oh. Itu juga saya mau. Itu yang mau ke Jepang gimana pakai kursi roda gitu. Tapi saya bilang gitu, aku belumnya enggak kok, aku nggak minta kado macam-macam, aku cuma mintanya cuman kadonya cuma satu. Apa coba, Dok? Apa itu? Aku coba tebak. Sembuh. Lebih spesifik lagi, aku mau waktu aku ulang tahun kamu udah bisa jalan tanpa kursi roda dan nama. Oke, jadi itu yang sesuatu yang mendorong banget ya. Ya, apa ya? Sorry, Dok. Karena gini, istri saya kan yang udah bersih bagu gitu kan, Iya, ngapa-ngapain semuanya gitu kan, sehingga saya memberikan yang terbaik lah buat dia gitu kan. Yes. Ya udah, aku harus bisa jalan.